Regan dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Sarimudolo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana lahirnya Samuel. Cerita ini diangkat dari 1 Samuel 1, ayat 1 sampai 28. Beginilah ceritanya. Adalah seorang lelaki bernama Elkana dari pegunungan Efraim. Ia memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Penina memiliki anak sedangkan Hana tidak. Karena hal itulah, Penina sering sekali menyakiti hati Hana, sehingga Hana tidak mau makan dan sering sekali menangis. Pada saat Elkana melihat istrinya sedang menangis, ia menghampirinya lalu berkata, "Wahai istriku, mengapakah engkau menangis? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak lelaki?" Hana hanya terdiam. Pada suatu waktu sehabis makan di Silo, pergilah Hana ke bait Allah lalu berdoa. Pada saat itu, Imam Eli sedang duduk di samping pintu gerbang bait Allah. Ia menatap perempuan itu karena Hana pada saat itu berdoa di dalam hati, tetapi mulutnya berkomat kami. Ia mengira Hana sedang mabuk. Maka Imam Eli menghampirinya lalu berkata, "Berapa lama lagikah engkau berlaku sebagai seorang pemabuk?" Lalu jawab Hana, "Bukan, Tuan, aku bukan seorang pemabuk. Aku sedang berdoa dan mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku adalah wanita yang sengsara, wanita yang sedang bersusah hati. Anggur dan sebagainya tidak pernah aku cicipi. Janganlah mencap hamba-Mu sebagai seorang pemabuk." Lalu kata Imam Eli, "Berdirilah dan pulanglah dengan selamat. Tuhan Allah akan menjawab doamu." Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak lelaki. Ia menamainya Samuel, yang artinya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Setelah Hana menyapih anaknya, ia menyembelih seekor lembu jantan dan menghantarnya ke bait Allah di Silo. Pada saat itu jugalah ia menyembahkan anaknya kepada Imam Eli, lalu berkata, "Mohon bicara, Tuanku. Akulah perempuan yang bersusah hati yang berdoa di bait Allah ini. Untuk meminta anak ini, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkannya. Maka aku pun menyerahkan seluruh hidup anak ini untuk Tuhan." Sekian cerita storytelling dari saya.